Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4 ekstensi. NPM saya 1802010028, nomor ujian 4582. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pembimbing Buya Eko Priyadi. Langsung saja pertanyaan yang pertama mengenai tentang perkembangan sosiologi hukum serta pemikiran Max Weber dan Emil Durkheim tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum yang mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini dilihat sebagai suatu sistem perundangan atau yang selama ini dikenal dengan pemahaman secara normatif. Masyarakat itu berkembang melalui tahapan-tahapan sepanjang sejarah kehidupannya, dan sepanjang peradaban manusia itu dan tahapan itu dilalui, berkembang beriring dengan pemikiran manusia. Dalam pemikiran Max Weber berpendapat bahwa ada pengaruh yang besar ajaran agama terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara politik, secara ekonomi, termasuk di bidang hukum. Menurut Max Weber, melihat perkembangan hukum dari masyarakat klasik sampai masyarakat modern sekarang ini, atau bisa dikatakan hukum berdasarkan fatwa sampai hukum berdasarkan musyawarah seperti sekarang, Max Weber membuat 3 sistem peradilan, yaitu peradilan kudi, yaitu menyelesaikan setiap perkara atau masalah dengan cara kekeluargaan atau perdamaian. Yang kedua, peradilan empiris, yaitu hakim memutus perkara dengan putusan-putusan terdahulu atau jurisprudensi. Yang ketiga, peradilan rasional, yaitu peradilan yang bekerja atas asas-asas organisasi yang sesuai dengan peradilan sekarang. Menurut Emil Durkheim, sosiologi hukum dalam pemikirannya yaitu ada 7 bagian yang mempengaruhi. Yang pertama, sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral, sosiologi kejahatan, sosiologi ekonomi, geografis, dan sosiologi karakter. Sosiologi adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lain dalam sistem yang disebut dengan ekosistem, yaitu saling berkaitan satu sama lain. Itu adalah dasar sosiologi hukum. Sosiologi agama adalah memiliki dampak pengaruh terhadap kehidupan, bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Sosiologi hukum dan moral yaitu mengkaji tentang bagaimana organisasi politik, organisasi masyarakat, kekuasaan gerakan masyarakat itu berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi kejahatan, bahwa kejahatan yang terjadi, kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu pasti dilatar belakangi oleh sesuatu gejala sosial tertentu. Sosiologi ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Sosiologi demografis berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan itu ada perbedaan karakter dan ada perbedaan perilakunya. Sosiologi estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai kesopanan, kesusilaan yang diyakini dan yang dijalankan oleh masyarakat. Pertanyaan yang kedua mengenai tentang
tipe-tipe hukum menurut teori pembangunan hukum atau Development Theory of Law yang digagas oleh Philip Nonet dan Philip Selznick. Tipe-tipe hukum menurut teori pembangunan hukum atau Development Theory of Law yaitu hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif atau hukum represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya atau hukum otonom. Kemudian hukum sebagai fasilitator dan berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial atau hukum responsif. Nonet dan Selznick beranggapan bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda, tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Selanjutnya, keduanya menyatakan bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan. Pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam menganalisis masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan struktur sosial dan dinamika sosial. Jelaskan yang Anda pahami tentang kedua pendekatan tersebut. Nah, struktur sosial merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu sosial. Struktur sosial merupakan rangkaian relasi sosial yang terwujud di dalam masyarakat. Rangkaian ini berupa susunan yang bentuknya bisa hierarki, vertikal, atau horizontal. Dapat kita pahami, struktur dan interaksi adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, dinamika sosial sering dimaksud pada bagaimana perubahan yang terjadi secara reguler atau diukur dengan menggunakan model ataupun rumus. Dinamika sosial memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih spesifik, misalnya dinamika kelompok, dinamika keluarga, dan dinamika penduduk, sedangkan perubahan sosial bersifat umum. Pertanyaan keempat, tentang bagaimana proses terjadi perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial mencakup perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat, seperti nilai, lembaga struktur, jumlah penduduk termasuk kebudayaan. Setiap perubahan sosial yang terjadi dalam fasenya masing-masing, disitulah ilmu hukum mengalami goncangan dari setiap tipe-tipe sosial yang menjadi penanda perubahan sosial. Di antaranya terjadi perubahan struktur masyarakat, perubahan sistem sosial, dan perubahan nilai-nilai, sikap, dan pola masyarakat yang bersangkutan. Ilmu hukum yang dulunya melepaskan diri dari anasir sosial, politik, ekonomi, dan moral, perlahan mulai mendapat pengaruh berkat penelitian sosial. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengenai hubungan hukum dan masyarakat serta fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa. Hukum merupakan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak. Pada dasarnya berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum yaitu dengan memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah-ubah, maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan ketentraman umum. Demikianlah hasil jawaban dari ujian akhir semester saya.
mata kuliah Sosiologi Hukum. Adapun kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.